ya. Dalam penggunaan rancangan percobaan tidak jarang ditemui keadaan yang jika dilihat sekilas akan dapat kita simpulkan bahwa rancangan tersebut merupakan rancangan faktorial. Artinya apa? Seperti terdapat interaksi antara taraf A, taraf yang si A dengan taraf si B, sehingga bisa kita lihat kombinasi perlakuannya seperti itu. Jadi, eee, memang antara rancangan faktorial dengan rancangan apa nih, nested ya? Ya, nested ini, apa namanya, agak sulit dibedakan gitu, ya. Di mana sih letak perbedaannya nanti akan kita teliti ya. Nah, misalnya kita lihat dengan seksama, ya berikut ada beberapa ilustrasinya. Nah, misalnya saya punya 2 golongan pemuda. Jadi ini ada 2 golongan pemuda, ya. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Jadi ini saya kelompokkan berdasarkan kekuatan fisiknya. Di sini saya golongkan dengan yang lemah dan yang kuat, seperti itu ya. Nah, dari 2 golongan ini dibentuk 2 tim, ya. Jadi sehingga dari 2 golongan ini saya bentuk 2 tim, ya. Jadi, dari golongan lemah 2, dari golongan kuat 2 gitu, sehingga ada 4 tim, ya. Jatuhnya dia ada 4 tim. Tim yang dibentuk ini tujuannya untuk apa? Untuk ukur nih kemampuan atau keterampilan dalam menyelesaikan suatu suatu tugas dari kekuatan fisiknya. Nah, apakah ini termasuk rancangan faktorial 2 pangkat 2? Nah, itu pertanyaannya. Dari sini apakah dia termasuk, rancangan faktorial 2 pangkat 2? Oke. Next, ada ilustrasi yang kedua, ya. Sebuah perusahaan membeli bahan baku dari 2 pemasok yang berbeda. Jadi di sini ada 2 distributor, perusahaan beli beli bahan baku dari 2 distributor yang berbeda, ya. Perusahaan itu ingin melihat ya yang dari setiap pemasok, dari setiap distributornya. Jadi dia pengen lihat bagaimana kemurnian bahan baku yang sama dari setiap pemasoknya. Nah, ada 2 batch pada bahan baku yang tersedia dari setiap pemasok, ya. Jadi setiap distributor itu ada 2 batch. Nah, dan 3 penentuan kemurnian hanya diambil setiap batch-nya. Jadi setiap batch itu kita ambil 3 penentuan. Apakah ini juga termasuk rancangan faktorial 2 pangkat 2? Nah, dari ilustrasi ini ternyata ya, dari ilustrasi ini ternyata bisa kita lihat ya. Ya, percobaan faktorial karena tim dari golongan lemah tetap berada di dalam golongan lemah, ya, dan golongan kuat tetap berada di golongan kuat. Artinya apa? Berarti artinya antara golongan lemah dan golongan kuat itu tidak terjadi interaksi, ya, tidak terjadi interaksi antara keduanya, ya. Nah, sama juga dengan contoh kasus 2 atau ilustrasi 2 ya. Nah, batch yang sama atau berbeda dari pemasok yang berbeda tidak memiliki hubungan. Seperti contoh batch 1 dari pemasok 1 tidak ada hubungannya dengan batch 1 dari pemasok 2. Seperti itu ya. Jadi bedanya rancangan faktorial dengan rancangan nested itu apa? Atau rancangan tersarang itu apa? Bedanya itu kalau rancangan faktorial dia ada interaksi antara taraf A dengan taraf B. Sedangkan rancangan nested atau biasa disebut rancangan tersarang itu antara taraf A dan taraf B dia tidak ada interaksi. Sehingga nanti di tabel ANOVA-nya itu kalau tabel faktorial dia punya interaksi AB, kita cari, kalau ini nggak ada, gitu ya. Nah, itu bedanya faktorial sama rancangan, apa namanya, rancangan, apa nih namanya, rancangan tersarang, gitu ya. Nah, ini perbedaannya atau biasa dibilang, perbedaan, faktorial dengan tersarang, lebih jelasnya ya. Nah, ini misalnya kalau persilangan. Dalam contoh faktorial biasa, terdapat A taraf dan B taraf.
ya, sehingga terdapat kombinasi perlakuan masing-masing taraf dari faktor pada faktor A dan B. Nah, ini kita sebut dengan apa? Ini saya sebut dengan persilangan, ya. Ini saya sebut dengan persilangan, di mana si A itu punya 3 taraf dan si B pun punya 3 taraf. Dan taraf dari ketiga faktor dari si A itu sama dengan si B, gitu. Jadi si A itu punya taraf tarafnya itu punya taraf maaf, si B itu punya taraf 1, 2, 3, di A2 pun dia punya 1, 2, 3 gitu. Di A3 pun tarafnya 1, 2, 3 gitu. Berbeda dengan tersarang. Kalau tersarang itu ya faktor A itu untuk faktor B-nya itu beda-beda gini. Jadi di faktor A itu kita punya 3 taraf. Tadi hilang sinyal sebentar. Nah, di sini ya, jadi bisa kita lihat ya, kalau di sini contohnya adalah rancangan bersarang yang seimbang. Karena jumlah taraf dari si B sama dengan jumlah taraf dari si A. Nah, itu maksudnya rancangan bersarang taraf seimbang. Jadi pada kasus ini kita hanya membahas rancangan tersarang pada taraf seimbang ya. Kalau sebenarnya ada yang tidak seimbang tapi tidak kita bahas. Oke. Nanti akan saya kasih contoh yang tidak seimbang itu seperti apa, ya. Nah, ini kalau dilihat secara ini ya, secara detail, apa sih perbedaannya gitu. Nah, perbedaannya itu kalau di faktorial itu namanya semua faktor itu kita ulang, ya. Jadi kalau di faktorial itu semua tarafnya kita ulang. Kemudian memudahkan pelaksanaan karena dia faktornya itu diulang, jadi lebih mudah dilaksanakan. Kemudian yang paling penting dia ada interaksi. Nah, beda sama tersarang, faktornya nggak bisa kita ulang gitu. Nah, lebih sederhana dan ini lebih series eksperimen ya. Kemudian tidak ada interaksi antara dua faktor. Nah, ini nggak ada interaksi antara dua faktor. Nah, ini dia rancangan tersarang, contoh lain dari rancangan tersarang. Jadi intinya sebenarnya mereka kalau sudah dibilang tidak ada interaksi itu namanya sudah termasuk tersarang. Tapi dia ada dua faktor atau lebih gitu ya. Jadi rancangan tersarang itu tetap dia punya dua faktor atau lebih, tapi dia apa namanya eh aduh, apa dua faktor atau lebih, tapi dia tidak ada interaksi. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Oke, ini contoh lainnya. Jadi misalnya saya pengen lihat nih kemampuan mahasiswa dalam mata pelajaran di sekolahnya. Misalnya di sekolah itu ada 3 kelas, ya. Kemudian ada 5 siswa, ya. Secara acak saya ambil gitu. Jadi dari kelas RA, misalnya kelas RA RBRC ya. Dari kelas RA saya ambil 5, kelas RB saya ambil 5, kelas RC saya ambil 5. Jadi kan bisa dibilang setiap kemampuan kalian itu kan beda-beda dari setiap kelas, gitu ya. Kalian juga tidak ada interaksi. Jadi sehingga itu bisa saya katakan itu rancangan tersarang. Nah, ini prosedurnya, prosedur pengambilan sampel acak. Kalau ini contohnya ya, misalnya di sini ada 3 provinsi dari Pulau Jawa. Kemudian dari 3 provinsi itu saya pilih 3 kota secara acak, gitu ya. Kemudian setelah saya pilih 3 kota secara acak, saya pilih itu dari setiap kota itu, kota A 5 kecamatan, kota B 5 kecamatan, kota C 5 kecamatan. Nah, bisa dilihat kan setiap kecamatan di setiap kota itu kan berbeda-beda gitu. Nah, nanti dari kecamatan saya pilih lagi nih kelurahan gitu. Jadi bisa dianak-anakkan ya, seperti itu ya.
Nah, dalam rancangan tersarang tidak terjadi interaksi antara dua faktor. Jika terdapat A buah taraf dari maaf, jika terdapat A buah taraf dari faktor A dan B buah taraf dari faktor B, maka tidak terdapat interaksi antara A dan B. Nah, itu dia. Ya. Jadi bisa dikatakan tidak ada interaksi antara A dan B. Sudah? Nah, untuk selanjutnya saya punya notasi taraf bersarang. Jika saya punya faktor BJ tersarang dan faktor AI, maka dinyatakan BJI. Ya. Jika rancangan saya punya N faktor, maka saya susun menggunakan rancangan tersarang sehingga disebut rancangan tersarang N tahap. Itu yang tadi. Maaf ya, sinyal saya kayaknya nggak bagus di ini saya di Wisma. Nah, jadi yang kata-kata bertahap itu seperti seperti ini. Jadi dari di sini kan saya punya provinsi dari Pulau Jawa, lalu saya pilih kotanya secara acak 5. Di sini saya pilih juga 5. Nanti di sini saya pilih lagi nih kecamatannya, misalnya 3 gitu. 1, 2, 3. Nah, di sini saya pilih lagi 1, 2, 3. Nah, di sini saya pilih lagi itu 2, 3 gitu ya. Jadi saya pilih lagi itu bertahap namanya. Jadi nanti saya pilih lagi nih kelurahannya. Jadi itu maksudnya bertahap ya. Nah, kemudian ya, untuk selanjutnya ini notasinya oke, sudah sampai sini. Nah, ini contoh dari rancangan tersarang kalau dia tidak seimbang. Tadi seimbang, sekarang tidak seimbang. Bedanya di mana? Bedanya di tarafnya. Pada saat di taraf A itu dia menghasilkan 3 taraf. Tapi pada saat kita masuk ke faktor yang lain, itu hasilnya 2 taraf. Faktor yang lain 2 taraf, seperti itu. Jadi bedanya di tarafnya. Pada saat tarafnya sudah beda, berarti rancangan tersarangnya sudah tidak seimbang. Seperti itu ya. Nah, ini rancangan tersarang 3 faktor ya. Jadi ini 3 faktor contohnya atau yang N bertahap tadi ya. Jadi A1 itu dia punya faktornya sebanyak 2, A2-nya juga faktornya sebanyak 2, A3 faktornya juga sebanyak 2. Lalu nanti B ini B1 dia punya faktornya sebanyak 2, B2 punya faktor sebanyak 2, B3 punya faktor sebanyak 2, B4 pun seperti itu, B5 pun seperti itu, dan B6 juga seperti itu. Ya. Nah, ini dia rancangan tersarang 3 faktor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kelas RC? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, saya masuk ke model linier. Nah, ini salah satu contoh model liniernya ya. Untuk 2 faktor, kita sampai 2 faktor saja ya kalau rancangan tersarang. Jadi tidak jauh berbeda dengan model-model sebelumnya yang kita pelajari ya. Jadi saya punya YIJ, lalu ini ada rataan umum saya, YIJK ini adalah hasil pengamatan pada faktor ke A pada taraf atau level ke I. Nah, ini kemudian J-nya faktor ke B, taraf ke J, dan ulangannya ke K.
Nah, lalu saya punya mu itu rataan umum, lalu alfa I pengaruh faktor A pada taraf ke I, ya. Lalu ini BJI pengaruh faktor B pada level ke J yang terdapat di bawah faktor A pada level ke I, ya. Nah, ini dia, ini yang paling penting gitu ya. Jadi pengaruh faktor B pada level ke J yang terdapat di bawah faktor A pada level ke I. Lalu ada I jika oh, ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita lihat dari rancangan tersarang jadi kita lihat dari pengaruh faktor A-nya ya. Jadi kita lihat jadi di sini tidak ada kita lihat dari interaksinya. Yang kita lihat berarti dari faktor A lalu faktor B di dalam A. Karena dia tersarang B di dalam A, atau mungkin sebaliknya, A di dalam B, gitu ya. Jadi kalau misalnya pernyataan hipotesisnya, jadi faktor A tidak berpengaruh terhadap respon, H1-nya faktor A berpengaruh terhadap respon. Nah, kalau pengaruh faktor B di dalam faktor A itu berarti faktor B di dalam faktor A tidak berpengaruh terhadap respon, sedangkan H1-nya faktor B di dalam faktor A berpengaruh terhadap respon. Itu dia. Nah, ini untuk FK-nya ya, untuk analisisnya cari, eee faktor koreksi JKT, JKP, dan JKA, JKBA, JKG gitu ya. Nah, di sini diingat kalau sebelumnya R itu ulangan, nah di sini banyaknya perlakuan R itu ya. Jadi jangan salah, salah apa namanya, salah mendefinisikan, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini tabel ANOVA-nya, jadi tidak jauh berbeda dengan tabel ANOVA yang lainnya, tinggal ditanya apanya dulu yang diperlukan. Jadi yang kita perlukan itu kan faktor A, kemudian B di dalam A. Iya ya. Ya, B di dalam faktor A. Nah, ini dia, B di dalam faktor A. Ini ininya rancangan tersarang ya. Oke, mari kita coba perhitungannya secara manual, secara bersama-sama di Excel, ya. Nah, ini soal saya pindahkan dulu soal saya ya. Ya. Oh ya. Mhm, mhm, mhm. Bentar ya, saya ini kan dulu, salah saya.
Nah, jadi, ini contohnya, jadi perusahaan aduh saya harus screen dulu ya. Perusahaan membeli bahan baku dari 3 pemasok yang berbeda. Perusahaan ingin menentukan kemurnian dari bahan baku yang sama, ini contoh ilustrasi 2 tadi ya. Nah, jadi pada masing-masing pemasok. Terdapat 4 batch dan bahan baku yang tersedia dari masing-masing pemasok yang dipilih secara acak dan 3 pengamatan yang dilakukan pada masing-masing batch. Nah nah, apa yang mau kita lakukan? Sebentar. Apa yang mau kita lakukan? Nah, pertama, kita tentukan dulu seperti biasa ya uji hipotesisnya. Bentar, saya mau memindahkan datanya dulu. Udahlah, nih ya. Jadi saya punya pemasok sama batch-nya. Pemasoknya ada 3, batch-nya ada 4 ya. Sudah? Nah, bisa dilihat di sini antara pemasok dan batch itu tidak saling berinteraksi ya. Makanya di sini sudah kita langsung menggunakan rancangan apa namanya? Bersalam. Oke, yang pertama kita tentukan itu adalah ya, saya tentukan dulu pernyataan hipotesisnya. Nah, pertama saya lakukan dulu untuk faktor A. Saya lakukan untuk faktor A, berarti artinya apa? H1 ya, H0. Berarti H0 itu artinya apa? H0 itu artinya kan dia perusahaan ya, perusahaan membeli bahan baku dari 3 pemasok yang berbeda. Perusahaan ingin menentukan kemurnian dari bahan baku yang sama masing-masing pemasok. Terdapat 4 batch bahan baku yang tersedia ya dari masing-masing pemasok yang dipilih secara acak dan 3 pengamatan dilakukan pada masing-masing batch. Oke. Nah, ini pertanyaan saya. Apa faktor A-nya? Siapa yang bisa jawab? Besok ya, Bu. Pemasok ya. Jadi artinya apa? Artinya pemasok A tidak berpengaruh terhadap responnya apa? Responnya apa di sini? Oh, Apa? kemudian. Iya, betul. Jadi pemasok ya, bukan pemasok A. Tidak berpengaruh terhadap kemurnian kemurnian bahan baku. Nah, sama di sini H1 ya, tidak jauh berbeda dengan ini. Ya, saya copy saja. Jadi di sini H1 pemasok berpengaruh terhadap kemurnian bahan baku. Nah, itu dia. Nah, kemudian saya cari untuk faktor A. Kemudian saya cari B itu ya, saya mau cari pengaruh apa namanya? Kita buat di sini tadi ya. Nah, pengaruh faktor B di dalam A. Jadi apa artinya? Pengaruh faktor B-nya apa? Di dalam A. Pengaruh batch ya di dalam pemasok ya, pengaruh batch di dalam pemasok. Nah, H0-nya berarti apa? H0-nya artinya ya berarti pengaruh batch di dalam pemasok tidak berpengaruh terhadap kemurnian bahan baku. Ini diperhatikan ya, saya tidak membagi Excel-nya ya, jadi diperhatikan. Kalau Pak Tamaru biasanya ngajarnya apa, manual ya? Oh, iya,
Oke, tapi jarang dicontohin pakai X. Apa? Kalau perhitungan kedua tuh, ini manual manual juga tapi jarang dicontohin pakai Excel. Oke. Ini sebenarnya perhitungan juga, cuman bisa pakai ini saya biar nggak pakai kalkulator sebenarnya. Jadi makanya saya pakai ini ya. Sudah? Nah, ini pernyataan hipotesis yang kita dapatkan. Nah, yang kedua itu ada tara signifikansi. Ya, berarti kita gunakan di sini alfa. Ini saya buat aja alfa ya. Alfa sama dengan 5%. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga itu ada statistika. Kita mau buat statistika ujinya. Pertama, saya buat dulu biar kita tahu saja yang kita butuh. Ya. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Saya kecilkan. Nah, jadi supaya kita tahu apa-apa saja yang kita butuhkan. Tabel ini. Nah, ini dia. Nggak jelas ya. Mana ya? Bentar. Nah, ini gambarnya ya, biar lebih jelas. Jadi di sini ya kita punya kita butuh SK atau sumber keragaman, lalu kita butuh sebenarnya kalau di faktorial ini mau buat perlakuan atau enggak terserah ya. Tapi kalau bisa dibuat karena nanti itu menyangkut perhitungan juga. Lalu B. Maaf ya, hilang-hilang sinyal saya terus. Tidak bagus sinyalnya. Udah. Nah, pertama kita cari dulu A, B, dan R kita. Ya. Nah, kan sudah saya bagi ya PPT-nya di GCR ya. Kalau tidak salah sudah saya bagi PPT-nya di GCR. Sekarang coba lihat A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa. Siapa yang bisa bantu jawab saya? A-nya berapa, B-nya? Ini terlalu banyak yang fak masuk ke di unit 3. Kalau batch-nya ada Berarti tadi A-nya 3 ya, Fatir gitu. ya B-nya 4, R-nya? R-nya berapa? si pro komputer. R-nya ada? Ada berapa tadi, Fatir? Ada banyaknya perlakuan. Banyaknya perlakuan kita ada berapa? 3 kan? Nah, R-nya ada 3. Sudah? Nah, itu dia. Nah, kita masuk ke DB-nya dulu berarti. Berarti untuk perlakuan DB-nya berapa? Lima, Bu. Berapa? 11. 11. 11, Bu. 11 ya.
A dikali B dikurang 1, ya. Berarti 11. Lanjut, A-nya berapa? 2, Bu. Betul, 2. B di dalam A? Ini B di dalam A. Berapa? 9, Bu. Iya, 9. Lanjut. Galatnya? 24, Bu. Iya, betul, 24. Totalnya? 35. Iya, betul, 35. Udah gitu ya. Salah. Ini 5. Nah, sekarang kita mau cari JK-nya. Bentar, saya copy dulu JK. Saya. Kita cari faktorial dulu ya. Biar gampang gimana sih cara cari faktorial itu gitu. Nah, sniping tuh. Nah, saya pindahkan aja di sheet 2 biar lebih gampang. Ya. Sheet 2. Nah, ini dia ya FK-nya. Ya, sudah. Nah, kita mau cari Y dot dot dulu. Nah, cara cari Y dot dot gimana? Cara carinya itu sebentar saya pindahkan dulu data saya juga biar tidak ini bercampur ya. Ini dia. Nah, jadi cara cari Y dot dot gimana? Nah, cara cari Y dot dot pertama kita cari dulu Y I J dot ya. Jadi saya cari Y I J dot ya. Nah, jadi yang saya cari itu Y I J dot. Nah, cara jumlah sampai di sini sebuah. Ini dia. Sudah? Jadi saya jumlah dari setiap kolom. Kemudian setelah itu saya cari YI dot dot. YI dot dot ini jumlah semuanya per pemasok ya. Jadi ini saya jumlahkan nih. Nih per pemasok sama dengan jadi ini saya jumlahkan per pemasok. Nah, ini dia. Nah, sama ini juga ya. Sudah, ini sama. Nah, ini dia. Biar lebih jelas, mari saya ini kan saja. Nah, ini dia. Nah, ini dia. YI dot dotnya. Sudah. Nah, berarti Y dot dotnya berapa? Y dot dotnya berarti itu jumlah semuanya. Berarti jumlah dari ketiga ini. Itu Y dot dot. Nah, itu dia. Nah, 13. Sudah? Nah, akhirnya kita dapat FK kita itu sama dengan ya Y dot dot dikuadratkan berarti ini dikuadratkan ya sudah dibagi dengan ABR. Berapa A kita tadi? A kita tadi 3, B kita 4, R kita 3. Berarti kok dikalikan berapa? 3 kali 3
6, mhm. 36 ya? Iya kan? Salah salah, 36 ya? Dibagi 36. 3 kali 3 9, 9 kali ini pas. Nah, ini dia. Nah, saya maunya itu 3 angka di belakang koma ya. Jadi biar bagus angkanya. Nah, ini dia FK saya. Nah, selanjutnya saya mau cari JKT saya. Nah, pertama untuk JKT itu saya kayak rumus ini saja biar gampang. YIJ kuadrat kurang FK. Berarti untuk setiap ini kita kuadratkan nilainya, setiap ini. Baru kita jumlahkan, baru kita kurangkan dengan FK-nya. Nah, berarti saya cari dulu nih kuadratnya. Nah, berarti ini kuadratnya. Ya, ini saya kuadratkan. Ya, ini saya kuadratkan. Salah, salah, salah. Salah, salah. Berarti ini saya batch-nya, ini batch 1. Nah, ini saya kuadratkan ya. Ini saya kuadratkan. Ada cara, sebenarnya ada cara cepatnya di Excel, cuman ini saya ajarkan manualnya biar tidak bingung ya. Biar kalian tidak bingung. Jadi ini saya. Nah, sudah beri. Nah, sudah. Nah, di sini saya cari kuadratnya semuanya, saya cari kuadratnya. Dapat ini kuadratnya satu-satu di bawah. Nah, kemudian di sini setelah saya cari 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini dia kuadratnya. Kemudian ini saya jumlahkan. Berarti YIJK. Nah, YIJK dulu, ini semua saya tambahkan. Sum ya, sum dalam kurung. Nah, ini semua saya tambahkan. Dapat hasilnya 153. Ya. Jadi ini sama dengan 153 kuadrat ya dikurang dengan FK saya. FK saya segini. Ini dia. Nah, ini hasilnya. 23404 306. Sudah? Kok beda ya sama jawaban saya ya? Bentar deh. Seharusnya 469. Ya, beda sama hasil saya. Seharusnya itu barang kurang. JKT saya pernah ke sana ya.